Selamat bertemu kembali anak didik kami yang terkasih. Kembali kita belajar sosiologi pada hari ini. Bapak harap semua anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat semua. Materi pelajaran kita pada saat ini yaitu tentang dampak perubahan sosial. Jadi kalau dalam pelajaran yang lalu sudah kita pelajari, kita bahas tentang pengertian perubahan sosial dan proses-prosesnya. Sekarang kita lihat dampaknya. Pertama, kita akan membicarakan tentang modernisasi dan globalisasi. Konsep modernisasi. Dalam pengertian dan terminologi relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern, baik oleh rakyat banyak maupun oleh elit penguasa. Tetapi standar ini berbeda-beda tergantung pada sumber atau pusat rujukan tempat asal prestasi yang dianggap modern. Jadi nanti bisa kita lihat di sini manakah sebenarnya yang dimaksud modernisasi atau yang dianggap modern oleh rakyat. Yang mungkin sering salah kaprah, salah tanggap tentang modernisasi ini. Bukan berarti kalau mengikuti gaya hidup masyarakat dari negara-negara maju semuanya itu sudah modern. Tetapi ada standarnya, tergantung sumber atau rujukan. Kita perhatikan beberapa definisi modernisasi. Pertama, menurut Wilbert Moore. Menurut Wilbert Moore, bahwa modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pramodern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Jadi kalau menurut Moore ini berarti ada transformasi total. Transformasi itu artinya perpindahan. Kalau kita mengirim uang dari bank, kita sebut dengan istilah transfer. Transfer melalui ATM atau teller. Jadi memindahkan. Jadi masyarakat tradisional itu dipindahkan ke tipe masyarakat dan teknologi dan organisasi menyerupai kemajuan dunia barat. Jadi yang dilihat di sini kemajuannya yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Itu menurut Wilbert Moore. Kemudian menurut Alex Ingles dan Smith. Alex Ingles dan Smith mengatakan bahwa organisasi itu atau modernisasi itu menggambarkan adanya tipe kepribadian khusus yang menurut pandangannya sebagai ciri masyarakat modern. Jadi ada ciri-ciri kepribadian dari masyarakat modern menurut kedua tokoh ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bebas dari kekuasaan tradisional, anti dogmatis dalam berpikir. Jadi yang dimaksud di sini tidak lagi mempercayai kepada hal-hal yang bersifat tahyul, baru dikatakan modern. Kemudian yang kedua, memperhatikan masalah publik. Jadi kalau orang modern itu selalu peka terhadap masalah publik, masalah umum. Tidak hanya memikirkan masalah sendiri. Lalu yang ketiga,
terbuka terhadap pengalaman baru. Tidak seperti orang yang selalu mempertahankan tradisi-tradisi, tidak ingin mencoba sesuatu pengalaman yang baru. Kemudian yang keempat, yakin terhadap sains dan nalar. Jadi patokannya di dalam bertindak, dalam berpikir adalah sains dan nalar, tidak berdasarkan perasaan atau praduga-praduga. Kemudian yang kelima, berencana, tanggap berorientasi ke masa depan, mampu menunda kepuasan. Jadi kalau sudah bersikap seperti ini, berencana, berarti setiap melakukan sesuatu itu ada program, ada jadwal, ada roster. Kemudian memikirkan masa depan dengan cara hidup hemat, menabung, dan juga belajar. Karena ada pepatah lama mengatakan ilmu itu adalah bekal di hari tua. Lalu mampu menunda kepuasan. Jadi kalau orang yang modern itu tidak berpoya-poya, tetapi harus bisa menunda kepuasan. Artinya mengutamakan apa yang paling penting dulu untuk dikonsumsi, dipergunakan, dibeli. Tidak sembarangan kalau ada sesuatu yang baru harus dibeli. Kemudian yang keenam, aspirasi tinggi, berpendidikan, berbudaya, dan profesional. Jadi kalau orang yang punya aspirasi tinggi itu berarti punya ide-ide, gagasan, kreatif, kemudian berpendidikan. Itu sudah jelas, nggak perlu dijelaskan lagi bagaimana orang berpendidikan. Lalu berbudaya, berarti selalu mengikuti perkembangan budaya yang berkembang di masyarakat. Dan profesional, jadi bekerja sesuai dengan posisinya, sesuai dengan peranannya, itu maksudnya profesional. Lalu yang ketujuh, yaitu hanya keenam, pendapat dari Alex Iglesias dan Smith tadi, ada 6 tadi ciri-ciri masyarakat modern itu. Jadi inilah yang dikatakan masyarakat modern menurut Alex Iglesias dan Smith. Lalu pendapat dari ahli orang Indonesia yang bernama Suryono Sukanto, ahli sosiologi Indonesia, mengatakan bahwa syarat-syarat suatu modernisasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Jadi tidak seperti yang kita katakan tadi, berpikir berdasarkan tahyul atau praduga-praduga atau prasangka tanpa ada pembuktian. Lalu yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi modern. Itu yang dimaksud dengan masyarakat modern. Jadi administrasi negaranya memang betul-betul sudah baik, mapan, mantap, tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Jadi apalagi zaman sekarang dengan kecanggihan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi, database daripada masyarakat itu sudah mudah dikumpulkan. Seperti Indonesia sudah mulai menerapkan sistem NIK, nomor induk kependudukan, sehingga berdasarkan NIK ini akan bisa nanti didata masyarakat itu apa kerjaannya, di mana alamatnya, berapa usianya, berapa satu keluarga dan sebagainya, termasuk nomor handphonenya nomor berapa. Jadi beginilah dalam masyarakat yang modern, sehingga kalau kita saksikan di film-film Amerika itu, seorang penjahat hanya berdasarkan sidik jari, berdasarkan retina mata, bisa didapatkan siapakah penjahat itu dengan pengumpulan data yang baik ini. Kemudian yang keempat,
penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa, di mana hal ini dilakukan secara bertahap karena berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat, belief system. Jadi iklim yang favorable dari masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi massa. Jadi kalau sekarang itu sudah dipergunakan alat-alat komunikasi massa seperti handphone, komputer, lengkap dengan internetnya. Proses belajar jarak jauh sekarang ini, seperti yang kita lakukan ini sudah suatu iklim yang favorable ini terhadap modernisasi. Jadi dengan menggunakan alat-alat komunikasi massa yang modern, itu sudah menunjukkan masyarakat itu sudah mengarah ke modernisasi. Kemudian yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Di satu sisi berarti disiplin, sementara di sisi lain berarti pengurangan kemerdekaan. Jadi ada peningkatan disiplin, tapi bagi orang yang tidak mau berdisiplin, itu berarti pengurangan kemerdekaan, rasa dikekang, terikat kepada waktu, terikat kepada ruang gerak. Itu mungkin perasaannya, tetapi sebenarnya untuk orang yang modern itulah suatu yang pas. Bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, kemudian menempatkan diri di mana posisinya yang sebenarnya, itu baru modern. Kemudian yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning. Jadi setiap orang yang modern atau masyarakat yang sudah mengalami modernisasi berarti ada perencanaan sosial, social planningnya. Jadi terpusat ke situlah orang bertindak kepada perencanaan itu. Orang modern tidak akan mau bertindak tanpa perencanaan. Jadi sering kita dengar istilah proposal, sering kita dengar istilah roster. Kalau guru ada RPP, rencana program pengajaran. Jadi itu semua merupakan social planning untuk memprogramkan apa yang mau dikerjakan. Itu ciri masyarakat modern. Kemudian secara umum bisalah kita simpulkan bahwa modernisasi itu merupakan perpindahan atau transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang bisa menyamai teknologi maupun ilmu pengetahuan daripada negara-negara Barat yang lebih maju. Atau tidak hanya Barat, sebenarnya Jepang juga sudah termasuk negara modern, karena mereka sudah benar-benar memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah gambaran daripada modernisasi itu. Kemudian kita lihat ada istilah westernisasi. Samakah westernisasi dengan modernisasi? Bahkan ada lagi istilah sekularisasi atau sekularisasi. Modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi ini memiliki perbedaan tetapi sering disalahartikan oleh orang, dianggap semuanya sama. Jadi persamaan daripada ketiganya yaitu memiliki kepentingan keduniawian. Baik modernisasi, westernisasi maupun sekularisasi itu memiliki kepentingan keduniawian. Jadi bagaimana supaya hidup di dunia itu lebih nyaman, lebih enak, lebih aman, lebih menyenangkan, itu. Kemudian yang kedua, persamaannya merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang lebih bagi penganutnya.
Jadi baik modernisasi, westernisasi maupun sekularisasi itu berusaha untuk menjadi lebih baik dan menutupi yang kurang. Kemudian yang ketiga persamaannya yaitu mempunyai unsur-unsur dari negara-negara barat. Jadi baik modernisasi, westernisasi maupun sekularisasi pertama sekali berkembang di negara-negara barat, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat merupakan hasil perbandingan dari suatu aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Jadi hasil perbandingan suatu aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Jadi berbagai aspek kehidupan yang lebih rasional itu dikembangkan. Sedangkan yang kurang rasional, yang irrasional itu menjadi dibelakangkan. Misalnya kepercayaan kuno itu suatu yang irrasional, maka itu dibelakangkan, tetapi tentang ilmu pengetahuan, tentang perkembangan teknologi itu dirasionalisasikan. Jadi inilah persamaan daripada modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Lalu apakah perbedaannya? Perbedaannya yaitu, kita lihat, modernisasi itu tidak mutlak sebagai westernisasi dan sekularisasi. Jadi kalau westernisasi, lihat ada kata west yang berarti barat, berarti mengikuti kehidupan orang barat. Sedangkan sekularisasi itu menyatakan keduniawian yang mencoba melepaskan diri dari nilai-nilai keagamaan. Modernisasi tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, B, tidak mempersoalkan atau mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Ya itu tadi yang Bapak katakan bahwa modernisasi itu tidak mempersoalkan nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang ketiga, proses perkembangannya bersifat lebih umum daripada westernisasi dan sekularisasi. Artinya perkembangannya lebih global, seluruh dunia. Tidak semua masyarakat mengikuti westernisasi dan sekularisasi, tetapi kalau modernisasi menjadi sesuatu yang diceritakan oleh semua masyarakat di dunia. Dan yang keempat tentunya modernisasi mutlak bagi setiap negara. Jadi negara manapun selalu berusaha untuk menjadi negara modern, menerapkan modernisasi. Lalu kita lihat westernisasi. Westernisasi itu cirinya yang pertama mutlak meniru budaya barat. Itu yang Bapak katakan tadi, dari kata west, barat. Berarti meniru budaya barat. Semua gaya hidup orang barat, termasuk yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat seperti masyarakat Indonesia, tentunya sangat bertentangan nilai-nilai budaya masyarakat yang ada kehidupan free sex, seks bebas, atau juga mungkin yang individualistis. Sedangkan orang Indonesia itu cenderung sifat gotong royong. Kemudian yang kedua, westernisasi itu tidak mempersoalkan atau mempertentangkan kebudayaan barat dengan kebudayaan negara sendiri. Jadi kalau misalnya dia orang Indonesia, tapi fanatik dia dengan westernisasi atau budaya barat, maka dia cenderung menganggap dirinya itu seperti orang barat, jadi tidak mempertentangkan budaya barat itu dengan budayanya sendiri. Tapi kalau memang dia tidak menganut sikap itu, sikap westernisasi itu, maka dia cenderung melihat mana yang cocok budaya barat itu untuk diterapkan sama dia. Kemudian yang ketiga tadi sekularisasi. Cirinya apa? Itu kita lihat yang pertama berorientasi semata-mata pada masalah keduniawian. Jadi hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Mana yang menyenangkan dalam hidup duniawi, bikin enak, bikin senang-senang. Itu dia kalau orang yang punya sikap sekularisasi. Lalu yang kedua, tidak terikat dengan nilai-nilai keagamaan.
Jadi cenderung orang yang sekularisasi itu bersikap ateis, tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin juga komunis, tidak beragama. Nah, jadi inilah perbedaannya antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Jadi anak-anak kami jangan menganggap bahwa kalau misalnya sudah mencat rambut warna pirang seperti orang barat, atau berpakaian super ketat seperti orang-orang Amerika, menganggap itulah yang modern. Bukan, tetapi kita harus lihat bahwa yang diutamakan dalam modernisasi itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi inilah tentang konsep modernisasi. Harap ini semua dicatat dan dihafal. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan bicarakan tentang konsep globalisasi. Sekian.